ke pengembangan pupuk organik di tanah air ya Bu, yang sebetulnya ini juga bisa memiliki peluang yang cukup baik untuk dilakukannya ekspor. Dari perusahaan Ibu sendiri sebetulnya seperti apa sih Bu? Mungkin boleh dijelaskan terkait dengan pupuk organik ini yang ternyata pemirsa ini bahan bakunya semuanya berasal dari Indonesia, jadi bukan impor. Seperti apa sih Bu? Baik, kebetulan saya juga punya pabrik untuk pupuk organik ya. Jadi Indonesia ini kaya sekali akan bahan baku pupuk organik. Salah satunya rumput laut. Rumput laut itu kayanya sangat tinggi. Dan ke depan kalau kita bisa mengembangkan pupuk organik di Indonesia tanpa ada bahan baku impor, kita ketergantungan untuk impor sangat kecil. Dengan kondisi apapun kita tetap bisa swasembada. Nah, dengan adanya teknologi nano ini yang kita kembangkan bersama-sama dengan UGM, bersama dengan Undip dan juga IPB, dan bahan baku semuanya dari Indonesia, Mbak. Kita tidak ada impor sama sekali. Dengan teknologi nano ini salah satu solve problem yang saya sampaikan tadi dalam kondisi perubahan cuaca. Sehingga produktivitas itu tetap bisa dipertahankan. Dan saat ini kami sedang proses juga ekspor ke 12 negara, salah satunya ke Afrika, ke Australia juga sudah minta, kemudian ada ke Saudi Arabia. Sebenarnya kebutuhan pupuk di Indonesia masih sangat-sangat besar ya. Kita tidak perlu berpikiran impor, ekspor aja pastinya juga kita sudah besar sekali permintaan di dalam negeri. Tapi sekarang ini semua negara mereka juga fokus di pupuk organik. Bahkan ada salah satu negara di Afrika dia sudah menutup impor pupuk kimia full organik. Nah, ini saya berharap dari Komisi 4 dan juga pemerintah bisa memberikan kebijakan dan mensupport ya kebijakan kepada produsen-produsen pupuk organik untuk meningkatkan kualitas tanah di Indonesia. Baik Bu, terkait dengan tadi ya, kita sudah melakukan ekspor ke beberapa negara untuk pupuk organik ini. Nah, sejauh ini sebetulnya boleh dikatakan hasil ya, atau artinya respon, testimoni dari beberapa negara yang sudah menerima pupuk organik dari Indonesia, seperti apa sih Bu? Artinya kalau dikaitkan dengan hasil tanaman mereka, dengan menggunakan produktivitasnya seperti apa dengan menggunakan pupuk organik hasil pengembangan atau riset dari Indonesia? Ya. Pupuk Nesbio itu sudah diuji coba juga di Malaysia untuk tebu, jadi produktivitasnya bahkan naik 100%. Di Afrika juga produktivitasnya naik 100%. Di Indonesia sendiri kita sudah, yang saya sampaikan tadi, sudah melakukan riset dengan BI di Semarang, yang tadinya lahan itu hanya sekitar 4-5 ton, ini dengan SOP 100% pupuk organik itu bisa sampai 10,3 ton per hektar. Artinya seperti saya sampaikan, kalau kita naikkan ini intensifikasi lahan menjadi 100%, profit petani at least juga akan naik 100% kan, dari 10-20 juta menjadi 20-30 juta. Generasi muda saya yakin pasti banyak yang ingin menjadi petani, karena di Jepang sendiri juga jadi petani itu kaya raya gitu kan. Nah, ini anak-anak Indonesia harus lebih banyak melirik. Ya, kalau kita jeli, ini justru saatnya nih kita berbisnis di sektor pertanian, peternakan dan juga perikanan, ya, ketahanan pangan Indonesia. Baik Bu, lalu kita bergeser Bu terkait dengan impor daging sapi. Ya. Bu. Ini kan kalau kita lihat masukan dari Kadin Indonesia untuk bisa mencapai target swasembada daging, mungkin saat ini kita masih berproses ya Bu. Kita lihat ayam sudah surplus begitu ya, sementara untuk daging sapi sendiri kita masih melakukan impor. Nah, kalau dari kacamata Ibu sendiri sebetulnya apa yang menjadi tantangan terkait dengan bagaimana peternakan sapi di tanah air, lalu juga bagaimana upaya kita mungkin untuk bisa menekan impor sapi ke depannya? Sebenarnya nih ranah dari WKU peternakan, di Kadin Indonesia ada Wakil Ketua Umum Kadin bidang peternakan, tapi mungkin saya bisa memberikan, kebetulan saya juga ada bisnis di peternakan jadi sedikit banyak tahu. Di peternakan kita itu tantangan terbesar memang saat ini, mungkin kita dulu pernah kena PMK ya, itu benar-benar tantangan luar biasa untuk peternak sapi pada saat kita kena PMK. Nah, pastinya, tapi pemerintah juga pada saat itu sangat-sangat tanggap ya pada saat darurat. Dan yang kedua adalah kita berharap ke depan Indonesia sudah tidak impor lagi sapi, perbanyak untuk pembibitan.
termasuk kita bisa bagaimana bisa genetiknya kita perbaiki juga, sehingga pembiakan yang ada di Indonesia bisa kita perbanyak gitu. Itu harapannya. Dan juga kembali lagi digitalisasi dan AI. Kalau saya pernah ke Rusia lihat peternakan sapi di sana itu semua sudah menggunakan teknologi AI. Jadi kita bisa melihat sapi yang lagi sakit, sapi yang lagi lapar kurang makan itu semuanya sudah bisa di-track dengan teknologi AI. Nah, teknologi ini kalau kita bisa bawa ke Indonesia, pastinya akan meningkatkan produktivitas. Khususnya juga produktivitas untuk susu ya. Indonesia kan 1 ekor saat ini masih 10 sampai 15 liter per hari. Nah, kalau kita bisa naikkan, kalau di Rusia itu rata-rata 20 sampai 25 liter per ekor per hari. Nah, ini termasuk juga pakan ya pastinya. Ada satu opportunity nih, saat ini Indonesia masih fokus pakan menggunakan jagung. Kita punya luar biasa opportunity pakan dari sorghum. Karena sorghum itu juga salah satu untuk pakan ternak sangat bagus. Pakan ya, juga betul. Untuk saat ini menjadi industri pakan di Indonesia harus benar-benar dapat support dari pemerintah. Dan yang ketiga mungkin investasi ya. Banyak sekali sebenarnya kami dari Kadin Indonesia, teman-teman dari luar negeri pengen berinvestasi di Indonesia. Nah, harapannya dari pemerintah dari segi kebijakan, regulasi, kemudahan untuk investasi, dan juga mungkin ada tax reduce, itu juga mungkin kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong investasi untuk peternakan di Indonesia.